Sambil menunggu akhwat turun semua, kita baca sama-sama kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatisulahil bilub wal qalbin hasil ala kulli matalib sayyidina Muhammadin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati alihi al-tayyib wa ashabihi dzawil manaqib wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa auladi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa asari thumma nafusu khususan ila ruh mu'allifi hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihima wa furu'ihima wa sunsulatihima an Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yadu alaina wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Syai'lillahi lamal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama baca doa sebelum belajar, nanti ucapkan yang anak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Nanti di pas baca kitab bareng-bareng video. Nanti pas sudah selesaiin dan udahnya foto. Nanti kalau misalkan ketutup gini aja. Ini geser lagi ke atas. Yang lambang kamera tuh ke atas. Alhamdulillah pada pagi ini meskipun harinya berbeda, yang seperti biasanya hari Kamis, sekarang dimajukan Rabu subuh, hanya di minggu ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan ghirah di dalam semangat agama, sehingga kita semua masih tetap istiqomah di dalam pengajian kitab Nasaihul Ibad ini. Kita baca sama-sama sebelum memulai pemahamannya. Yang ikhwat dan akhwat silakan dilihat di display di depan, kelihatan. Yang belakang kelihatan nggak? Yang ikhwan di belakang. Kita langsung loncat saja ini ke Babu Sunai, karena kita belajar tidak secara lama dan tidak intens gitu setiap harinya. Jadi kita langsung loncat aja ke Babu Sunai, meskipun nanti di awal itu ada hadis-hadis yang dipaparkan gitu, tapi panjang. Jadi kita ke Babu Sunai aja yang pendek-pendek. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Babus sunai wa fihi salasuna mau'izatan arba'atun akhbarun wal baqi atharun wa na'ni bil akhbari aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bil athari aqwalus sahabati wat tabi'in faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihati as-sunaiyati maruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'i hajati al muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Ya, udah sampai sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Babus sunai, bab yang tergolong kepada golongan yang dua. Maksudnya yang golongan dua itu nanti disebutkan di bawah ini dua aspek atau dua bagian yang menjadi hadis dan juga athar atau ucapan sahabat dan tabi'in. Wa fihi salasuna mau'izatan, di dalam itu ada 30 nasihat. Arba'atun akhbarun, 4 diantaranya itu hadis. Wal baqi atharun, sisanya ucapan sahabat dan tabi'in. Wa na'ni bil akhbar, dan yang dimaksud dengan akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari aqwalus sahabah wa tabi'in, dan yang dimaksud dengan athar adalah ucapannya sahabat dan tabi'in. Jadi ada akhbar, ada athar. Akhbar itu hadis kalau bahasa kitanya. Bukan bahasa kitanya, emang akhbar kan termasuk di dalamnya itu hadis gitu. Bahasa lain daripada hadis akhbar. Dan bahasa atau ucapan yang dikatakan oleh sahabat dan tabi'in disebut athar. Ini uniknya bahasa Arab itu lafalnya hampir sama tapi artinya bisa berbeda. Athar, kalau bahasa kita kan sulit ya, maksudnya bukan sulit, artinya nggak biasa tuh ucapan athar. Kalau athar ya pasti bahasa kita itu jadi asar, salat asar gitu kan. Nah ini kalau di bahasa Arab itu nanti bisa aneh, kok salat asar gitu kan. Pemahaman mereka bisa berbeda. Itu uniknya bahasa Arab tuh di situ. Jadi dari makhraj aja bisa berpengaruh terhadap makna. Kan asar, padahal itu kepakai ain ya, asar gitu, asar. Pakai shod juga. Tapi kalau udah
menjadi dialek kita orang Indonesia ini kayak seperti nggak ada beda makhraj. Kalau dikatakan salat asar yuk gitu kan, salat asar gitu. Yang di dalam itu ada 30 nasihat, ada akhbar, ada asar. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihati asunaiyati. Di antaranya makalah yang pertama adalah dari munabihat yang bangsa dua. Maksudnya itu bangsa dua itu nanti dikatakan di sini ada hadis membicarakan tentang 2 aspek. Nanti ada lagi membicarakan 3 aspek. Dan seterusnya. Marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Bahwasanya beliau bersabda di sini meskipun hadis memang enggak di sanadnya itu tidak dicantumkan di sini karena ini bukan kitab hadis gitu. Jadi harus dipahami, bukan boleh kalau kalian lagi belajar hadis, belajar silsilah atau sanad hadis, cari tuh gitu kan sanad ini ada tentang hadis ini jalur riwayatnya dari mana gitu. Jadi karena memang ini bukan kitab hadis, tidak dibicarakan atau tidak dicantumkan sanadnya gitu. Marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara, ada 2 bagian, ada 2 aspek yang tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari keduanya. Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Iman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang muslim. Ini mewakili daripada 2 aspek atau 2 jalur tentang kehidupan di dunia. Jadi harus ada kesesuaian, harus ada balance antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ketika seseorang itu hubungan kepada Allah luar biasa bagus, tahajudnya tidak ditinggal, selalu intens, selalu istiqomah dia tahajud minimal 100 rakaat misalkan. Puasa ayyamul bid jalan, puasa Senin Kamis jalan, puasa Nabi Daud jalan. Tapi di saat itu hablum minannasnya tidak bagus, artinya masih berbuat jahat sama orang, masih berbuat zalim sama orang, masih berbuat aniaya sama orang, maka apa yang menjadi hablum minallah tadi sia-sia. Karena hak anak cucunya Nabi Adam itu sebetulnya lebih sulit ketimbang haknya Allah dalam pelaksanaannya. Kalau Allah ya bukan kita menggampangkan, bukan. Ini jangan dipahami kita menggampangkan urusan kita sama Allah, bukan. Tapi ini kita berbicara ini adalah karena keluasan rahmatnya Allah. Ketika kita berdosa, ketika kita bermaksiat, asal kita istighfar, sholat taubat dengan sepenuh hati, dengan sadar begitu dia akui akan kesalahannya, udah Allah ampuni. Allah itu Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Gampang gitu, tapi bukan berarti kita menggampangkan, gampang sama Allah mah. Kita maksiat aja, kita dosa aja. Bukan berarti nanti ketika nanti kita meremehkan, menggampangkan, nanti ada bab tersendiri gitu. Tapi ketika berkaitan dengan haknya anak cucu Nabi Adam, hak cucu Adam itu luar biasa. Tanpa kita meminta ridho dari yang bersangkutan, itu bisa menjadi pengganjal kita atau menjadi penghalang kita di akhirat nanti mencapai ridho Allah, mencapai rahmat Allah. Apalagi sama orang tua gitu. Ini banyak kejadian ya kalau di berita itu. Ya Allah, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Orang tua digugat sama anak kandungnya sendiri tentang warisan di Bandung. Terus ada lagi daerah mana sama, ya Allah, penggugatan masalah warisan, ya Allah. Kita nggak habis pikir ya, ini anak kandung gitu. Mungkin kalau anak tiri
wajar lah, mungkin anak tiri wajar karena nggak ada ikatan genetik, mungkin mereka ada apa sikap jiwanya itu tidak menyatu mungkin. Ini anak kandung menggugat masalah harta duniawi, ya Allah, naudzubillah. Udah gitu orang tuanya udah tua renta, nggak habis pikir kita tuh, kok bisa gitu lah, kok bisa gitu. Paling ini kalau durhaka kepada orang tua itu 4 turunan itu bakal terus berjalan tuh. Dia durhaka kepada orang tua, nanti anaknya itu akan durhaka kepada dia, 1 tuh hitungannya. Terus anaknya juga bakal didurhakai sama anaknya lagi, berarti cucu gitu kan. Hitungannya berarti 1 anak, terus cucu 2, terus sampai 4 turunan tuh, nggak bakalan berhenti sebelum di stop tuh estafet daripada mata rantai kedurhakaan itu. Bisa jadi orang tua yang didurhakai ini bisa jadi dia pelaku gitu, dia pelaku daripada sikap atau sifat durhaka kepada orang tuanya gitu. Atau mungkin bisa jadi ya lagi-lagi itu memang kita tidak berbicara masalah ketersambungan kemaksiatan itu, tapi yang poin penting dari ini adalah kok bisa gitu anak kandung untuk menggugat orang tua kandung, ya Allah, naudzubillah, nasallallahu. Al-imanu billah, nah ini hablum minallah, hubungan kepada Allah, berbicara tentang keimanan kepada Allah. Apa sih itu iman? Apakah cukupannya ya hanu cuma di mulut, oh saya beriman kepada Allah, tapi ternyata di hatinya mengingkari. Nah itu termasuk enggak kepada keimanan? Yang dimaksud iman adalah tasdigun bil qalb, membenarkan atau pembenaran oleh hatinya. Wal gaul wa gaulun bil lisan wa amalun bil arkan, ucapan dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi ketika seseorang itu i'tiqadnya di hati itu memang dia iman kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu maujud. Dia tidak memikirkan zatnya Allah, tapi hanya meyakini Allah itu maujud, Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tidak memikirkan Tuhan ada di mana, Tuhan bagaimana, tidak. Karena itu nanti bahasannya akidah ya, itu. Dia hanya meyakini Allah itu maujud, ada. Artinya ada zat yang menciptakan alam semesta ini berikut makhluk. Nah, dia i'tiqad di hati tapi enggan untuk diucapkan di lisan. Misalkan orang non muslim atau mu'alaf itu biasanya awal-awal begitu, dia sebenarnya i'tiqad ada, keyakinan di hati ada, cuman ketika diucapkan itu agak-agak gengsi, apalagi dia seorang uskup, seorang pendeta, itu agak gengsi, saya umat banyak gitu kan, umat saya banyak, masa ini pindah agama, pindah keyakinan, bagaimana nanti kata umat saya gitu. Itu biasanya ada keyakinan di hatinya. Wa naf'u lil muslimin, mewakili daripada hubungan dengan manusia adalah bermanfaat bagi sesama muslim. Kok muslimat nggak dicantumkan di sini, berarti sama muslimat nggak usah ngasih manfaat dong? Bukan, ini dalam artian ini lil muslimin ini min babil iktifa, artinya udah cukup diwakilkan muslim, berarti muslimat juga gitu. Nanti karena ada redaksi hadis yang lain juga, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin, ada kulli muslimin aja, ada kulli muslimin wa muslimatin disebutkan. Jadi kalau ketemu yang begini-begini jangan diartikan secara harfiah saja. Kalau diartikan secara harfiah kita bisa salah paham gitu. Makanya perlunya guru, perlunya sanad keilmuan dalam agama itu menghindari
kesalahpahaman di dalam mengartikan agama. Bil maqali, manfaat bagi muslim ini itu bisa berbentuk maqal, au bil jahi, au bil mali, au bil badani, bisa berbentuk ucapan nasihat. Orang nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak punya badan yang kuat, tapi dia punya ilmu, maka kasih manfaat, kasih nasihat kepada orang-orang Islam yang butuh agama, yang butuh pencerahan. Bukan berarti orang itu pamer ilmu, bukan. Nanti ini masalah bagaimana pelaksanaannya, ini situasional, kondisional. Ketika ada orang yang enggan gitu, bahkan memusuhi orang ahli ilmu agama gitu, maka ya sudah, percuma kita koar-koar, kita nasehatin orang yang ini kok menolak gitu. Itu masalah teknisnya situasional, kondisional. Au bil jahi, atau dengan pangkat dia nggak punya harta, nggak punya badan yang kuat, tapi dia posisinya strategis, posisinya bisa tanda tangannya aja bermanfaat tuh. Asal ada orang, misalkan ada pesantren yang minta bantuan, itu asal tanda tangan dia, misalkan ketua RW gitu. Ketua RW paling gaji berapa kan gitu ya. Tapi tanda tangan itu berharga gitu untuk membuat proposal misalkan gitu. Maka itu bagian daripada dia ngasih kemanfaatan kepada orang-orang muslim. Au bil mal, atau dengan harta, sedekah. Au bil badan, atau dengan badan dia mempunyai badan yang kuat, duit kagak ada, pangkat kagak punya, harta ilmu nggak punya, tapi dia punya badan yang kuat. Artinya udah saya nyumbang jasa aja itu. Akhirnya lagi pesantren atau majelis lagi didirikan atau lagi dibangun, dia turun tangan langsung membantu pembangunan pesantren tanpa mau dibayar, ikhlas lillah wa fillah. Dia niatkan tuh untuk infaknya nanti di akhirat, untuk jariah dia di akhirat. Jadi bentuk dari kemanfaatan ini bermacam-macam. Ada kalanya kita punya duit tapi nggak punya ilmu, nggak punya pangkat. Tapi ada kalanya empat-empatnya ada semua dalam diri manusia ini. Itu luar biasa, ajib, udah perfect, udah sempurna. Kalau empat-empatnya ada, ilmu ada, pangkat ada. Dia misalnya seorang presiden. Kalau dulu kan seorang khalifah, seorang gubernur, itu bukan hanya seorang yang ahli dalam bidang pemerintahan, tapi dalam bidang agama. Dia seorang hafidz, dia seorang muhaddis, dia seorang mufasir. Itu banyak ditemukan zaman dulu itu. Tapi sekarang ya wallahu alam, meskipun memang ada tapi nggak banyak itu. Seperti contohnya presiden Chechnya itu, anak salut banget itu, Kadyrov apa namanya, ininya belakangnya Kadyrov. Itu presiden Chechnya luar biasa, girohnya terhadap agama, hormatnya terhadap para ulama itu. Dia punya ilmu, dia punya pangkat, dia punya harta, dia badan kuat gitu. Wah, udah kalau empat-empatnya ada, perfect semua di sini. Ya itulah kajian daripada pagi ini, meskipun tidak lama, hanya sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, diamalkan oleh kita semua, terutama sama saya. Ana bisa mengamalkan, karena di dalam ilmu ini kan yang paling sulit itu dalam pengamalannya. Ilmu mau seabrek ya banyak, tapi masalah pengamalannya ini yang sulit. Ilmu sekarang udah ada di tangan, tinggal klik aja gitu. Misalkan kita mau mengingat sesuatu, tinggal klik apa ya, saya ingat-ingat lagi, buka lagi Nasaul Ibad, itu apa yang dibicarakan, oh iya, hablum minallah hablum minan nas.
manfaat kepada muslim itu bisa berupa duit gitu. Diamalkan tuh, dia punya duit, ada sedikit duit 2.000 atau goceng misalkan, ada di jalan lagi minta-minta sedekah buat masjid, buat pesantren tuh, dia diamalkan karena melihat nasihat dari Nabi yang paparkan di kitab ini gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik agar bisa mengamalkan dua perkara ini, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, yang diwakili oleh iman kepada Allah dan bermanfaat bagi muslim. Insyaallah di minggu depan melanjutkan daripada hadis qala Rasulullah SAW. Ini panjang, tidak memungkinkan untuk dipaparkan atau dijelaskan dalam waktu ini karena waktu sudah menunjukkan hampir 5:30. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.